Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Dupriyono. Di sini saya akan menjelaskan sistem pakar General Expert System untuk Artificial Intelligence dan Real Time System. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Febrian, Ijaz, Ramdhani, saya sendiri, dan Yogi. Pertama-tama, apa sih itu sistem pakar? Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia. Sedangkan AI itu sendiri, atau yang disebut juga kecerdasan tiruan, adalah tingkah laku mesin yang jika dilakukan oleh manusia akan disebut cerdas. Di sini ada tujuan sistem pakar. Tujuan sistem pakar ini untuk mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke komputer, kemudian ke orang lain yang bukan pakar, contohnya seperti saya, bukan pakar. Proses ini membutuhkan 4 aktivitas, yaitu yang pertama, tambahan pengetahuan dari para ahli atau sumber lainnya. Yang kedua, ada representasi pengetahuan ke komputer. Yang ketiga, ada inferensi pengetahuan. Yang keempat, ada pengalihan pengetahuan ke pengguna. Di sini ada struktur sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari 2 bagian pokok, yaitu lingkungan pengembangan development environment dan lingkungan konsultasi consultation environment. Lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangun sistem pakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Nah, di sini ada komponen struktur sistem pakar. Yang pertama ada antarmuka pengguna, yang kedua ada basis pengetahuan, yang ketiga ada akuisisi pengetahuan, yang keempat ada mesin motor inferensi, yang kelima ada workplace blackboard, keenam ada fasilitas penjelasan, dan yang terakhir ada perbaikan pengetahuan. Nah, di sini ada keunggulan menggunakan sistem pakar. Yang pertama, menghimpun data dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua ada menyampaikan data tersebut untuk jangka waktu panjang dalam suatu bentuk tertentu. Yang ketiga ada mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat dan tanpa jemu mencari kembali data yang tersimpan dengan kecepatan tinggi. Nah, di sini keuntungan menggunakan sistem pakar adalah menjadikan pengetahuan dan nasihat lebih mudah didapat, meningkatkan output dan produktivitas, meningkatkan penyelesaian masalah, menerusi paduan pakar penerangan sistem pakar khas, meningkatkan reliabilitas, memberikan respon yang cepat, merupakan panduan yang intelijen, dapat bekerja dalam informasi yang kurang lengkap dan mengandung ketidakpastian. Intelligent database, basis data cerdas, bahwa sistem pakar dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cara cerdas. Di sini ada kelemahan menggunakan sistem pakar, yaitu sistem pakar tidak dapat menangani pengetahuan yang tidak konsisten. Sistem pakar tidak dapat menerapkan penilaian dan institusi, di mana kedua hal tersebut merupakan unsur penting dalam pemecahan masalah. Sistem pakar tidak dapat digunakan untuk masalah yang tidak terstruktur. Lalu di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, di sini saya Yogi akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Heri, yaitu sistem pakar. Di sistem pakar ini ada beberapa metode diantaranya, yaitu metode Naive Bayes Classifier. Yaitu Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Algoritma Naive Bayes ini memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari NBC ini yaitu asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi kejadian. Metode Naive Bayes Classifier ini bekerja sangat baik dibandingkan dengan model classifier lainnya. Hal ini dibuktikan menurut penelitian Semaldania, Chris Jones, Sean Rogers, Gaston. Nah, selanjutnya, keuntungan menggunakan metode Naive Bayes ini yaitu yang pertama akan menangani kuantitatif dan data diskrit. Yaitu yang kedua adalah kokoh untuk titik noise yang diisolasi. Yang ketiga hanya memerlukan sejumlah data yang kecil, data pelatihan untuk mengestimasi parameter.
Yang keempat, menangani nilai yang hilang dengan mengabaikan instansi selama perhitungan estimasi peluang yang ada. Yang kelima, cepat dan efisiensi ruang. Yang keenam, kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. Lalu kekurangannya yaitu tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga hasilnya, mengasumsikan variabelnya bebas. Lalu metode naive Bayes classifier ini adalah teknik prediksi berbasis probabilistik sederhana yang berdasar pada penerapan teorema Bayes. Independensi yang kuat pada fitur yang ada di metode naive Bayes ini adalah sebuah fitur pada data tidak ada kaitannya dengan adanya atau tidak adanya fitur lain di dalamnya. Nanti contoh kasusnya yaitu kasus klasifikasi hewan dengan fitur penutup kulit, melahirkan, berat badan, dan menyusui. Di dalam dunia nyata, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Dipastikan hewan tersebut menyusui juga. Di sini ada ketergantungan pada fitur menyusui hewan, karena hewan menyusui biasanya melahirkan, atau hewan yang betul biasanya tidak menyusui. Dalam metode Bayes ini, hal tersebut tidak dipandang, sehingga masing-masing fitur seolah tidak ada hubungannya. Teorema Bayes ini didasarkan hasil dari hipotesis atau peristiwa H. Jadi H dapat diperkirakan berdasarkan dari evidence E yang diamati. Hal-hal penting dalam Bayes ini, sebuah probabilitas awal atau priori H adalah probabilitas dari suatu hipotesis sebelum bukti diamati. Sebuah probabilitas potensi atau PH/E adalah probabilitas dari suatu hipotesis setelah bukti-bukti yang diamati ada. Dan ini rumusnya yaitu ada PHE sama dengan P kali E sama dengan PH dibagi P. Ya, setelah mendengar penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, di sini nama saya Ramdhani mau ngejelasin tentang metode forward chaining. Jadi forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules if sampai then. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rule tersebut dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru atau bagian then ditambahkan ke dalam database. Nah, metode forward chaining atau juga disebut metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan tujuan. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat sistem pakar dengan menggunakan metode forward chaining, yaitu 1. Pendefinisian masalah dimulai dengan pemilihan domain masalah dan akuisisi pengetahuan. 2. Pendefinisian data input untuk memulai inferensi karena diperlukan oleh sistem forward chaining. 3. Pendefinisian struktur pengendalian data untuk membantu pengendalian pengaktifan suatu aturan. 4. Penulisan kode awal dalam domain pengetahuan. 5. Pengujian sistem agar dapat mengetahui sejauh mana sistem berjalan. 6. Perancangan antarmuka dengan basis pengetahuan. 7. Pengembangan sistem. Dan 8. Evaluasi sistem. Nah, dalam metode forward chaining, sistem yang dipresentasikan dengan satu atau beberapa kondisi. 1. Untuk setiap kondisi, sistem mencari rule ya dalam knowledge base untuk rules yang berkorespondensi dengan kondisi dalam bagian if. 2. Setiap rule dapat menghasilkan kondisi baru dari konklusi yang diminta pada bagian then. Kondisi baru ini ditambahkan ke kondisi lain yang sudah ada. 3. Setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan diproses. Jika ditemui satu kondisi baru dari konklusi yang diminta, sistem akan kembali ke langkah 2 dan mencari rule dalam knowledge base kembali. Jika tidak ada konklusi baru, sesi ini berakhir.
Ini contohnya misalkan studi kasus menggunakan metode forward chaining. Kasusnya di sini pasien ingin memeriksakan kesehatannya apakah dia memiliki penyakit DBD. Fakta yang terjadi yaitu pasien mengalami bercak-bercak merah di kulit dan demam tinggi. Maka didapat ya variabel-variabel yang digunakan di sini, misalkan untuk poin A sama dengan bercak-bercak merah di kulit, B sama dengan batuk, C sama dengan demam tinggi, D sama dengan badan menggigil, E sama dengan nafsu makan menurun, F sama dengan kepala pusing, dan G mengalami DBD. Nah, dibuat rule seperti berikut. Nah, jika A, N, C, dan E, atau misalkan di sini diterjemahkan jika pasien memiliki bercak-bercak merah di kulit dan demam tinggi, maka pasien mengalami nafsu makan menurun. Nah, aturan keduanya jika B maka F, atau jika mengalami batuk maka kepala pusing. Rules ketiganya if C dan B, atau jika demam tinggi maka diiringi atau mengalami juga batuk. Nah, rules keempat if E dan B, jika nafsu makan menurun maka mengalami badan menggigil. Rules kelima jika B dan E maka F. Nah, jika batuk dan nafsu makan menurun maka kepala pusing. Nah, aturan keenam jika F lalu D, jika kepala pusing maka badan menggigil. Aturan ketujuhnya jika if D dan G, atau jika badan menggigil maka dipastikan bisa DBD. Nah, untuk langkah-langkah solusi dengan forward chaining-nya kan tadi didapat fakta pasien itu A dan C. Nah, maka step satunya jika A dan C masuk ke rules 1. Nah, rules step 2-nya jika C dan B masuk ke rules 3. Step 3-nya if B, N, E, dan F sama dengan rules kelima. Step keempatnya jika D maka masuk ke poin D atau ke aturan ke-6. Nah, step 5 jika D dan G masuk ke rules 7. Jadi kesimpulannya pasien mengalami penyakit DBD. Nah, atau bisa dipersingkat, jadi langkah satunya kan tadi pasien mengalami poin A atau mengalami memiliki bercak-bercak merah di kulit, dan poin C atau pasien mengalami demam tinggi, maka dia masuk ke poin E atau aturan 1. Nah, di langkah keduanya setelah didapat maka D-nya E atau masuk ke dalam bagian kondisi E. Nah, di kondisi keduanya ada jika E masuk ke poin D. Nah, langkah ketiganya jadi masuk lagi ke if D dan G atau aturan 7. Nah, kesimpulannya sama, pasien mengalami penyakit DBD. Atau misalkan dipersingkat lagi, atau pasiennya mengalami runtutan gejala yang dialami seperti berikut. Tadi pertama kan pasien mengalami poin A bercak-bercak merah di kulit dan C demam tinggi. Nah, kedua poin itu menghasilkan true ya atau fakta, maka si pasien juga mendapat poin E atau bisa dipastikan nafsu makan menurun. Nah, terus balik lagi ke sebelumnya kan di step 3 itu jika D dan G sama dengan poin 7. Nah, di sini pasien setelah nafsu makan menurun bisa dipastikan juga badannya menggigil. Nah, setelah dari poin yang didapatkan A, C, E, dan D, maka dipastikan atau bisa dipastikan juga pasien mengalami gejala DBD. Nah, itu contoh studi kasus forward chaining. Sekian dari saya. Slide atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Surmini Sakti. Di sini saya akan menjelaskan metode backward chaining. Backward chaining adalah kebalikan dari forward chaining, di mana dalam metode ini prosesnya didahului dengan tujuan atau goalnya. Penjelasan ini lebih detail yaitu dengan metode referensi yang bekerja mundur dari kondisi awal. Proses diawali dari goal yang berada di bagian then, dari rule if then, kemudian
pencarian mulai dijalankan untuk mencocokkan apakah fakta-fakta yang ada cocok dengan premis-premis di bagian if. Jika cocok, rules dieksekusi, kemudian hipotesis di bagian then ditempatkan di basis data sebagai fakta baru. Jika tidak cocok, simpan premis di bagian if ke dalam stack sebagai subgoal. Dan proses berakhir jika goal ditemukan atau tidak ada rule yang bisa membuktikan kebenaran dari subgoal atau goal tersebut. Secara garis besarnya ada 7 ya. Yang pertama ada dimulai dengan tujuan yang diverifikasi apakah bernilai true atau false. Kemudian melihat rule yang mempunyai goal tersebut pada bagian konklusinya. Yang ketiga, mengecek pada premis dari rule tersebut untuk menguji apakah rule tersebut terpenuhi atau bernilai true. Proses tersebut berlanjut sampai semua kemungkinan yang ada telah diperiksa atau sampai rule inisial yang diperiksa dengan goal telah terpenuhi. Jika goal terbukti false, maka goal berikut yang dicoba. Dimulai dari daftar tujuan dan bergerak ke belakang dari consequence ke antecedent untuk melihat data yang mendukung consequence. Mencari sampai adanya consequence yang merupakan tujuan. Jika antecedents belum diketahui nilai benar atau salahnya, maka ditambahkan ke daftar tujuan. Terima kasih. Fakta yang diambil yaitu A1 dan A2 dan rule 5 yaitu if P1 and A2 dan P5. P1 false, A2 true dan menghasilkan false. Kenapa P1 false? Karena P1 tidak ada dalam fakta sehingga menghasilkan false karena sifat N dari rule tersebut. Karena P1 juga disebut sebagai subkonklusi, maka P1 dimasukkan dalam stack. Selanjutnya, eksekusi tumpukan paling atas yaitu P1. Cari konklusi P1 dalam rule. Jadi yang dipakainya rule 2. Kenapa rule 2? Karena P1 konklusi P1. Fakta A1 dan A2 R2 if A3 or A1 dan P1. A3-nya false, A1-nya true. Kenapa A3-nya false? Karena A3 tidak ada dalam fakta, sedangkan A1 ada dalam fakta. Menghasilkan true karena sifat or dari rule tersebut. Karena P1 sebagai subkonklusi yang bersifat true, maka dimasukkan ke dalam fakta baru dan dihilangkan P1 dalam tumpukan. Jadi fakta yang baru itu ada A1, A2, dan P1. P5-nya dieksekusi kembali. Cari konklusi P5 dalam rule. Jadi kita memakai rule 5 lagi yaitu if P1 and A2 dan P5. Fakta yang baru dimasukkan menjadi A1, A2, P1. Sedang rule-nya yaitu if P1 and A2 dan P5, maka P1-nya true, A2-nya true. Kenapa dua-duanya true? Karena ada dalam fakta dan menghasilkan true karena sifat N dari rule tersebut. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu hipotesis awal benar. Mahasiswa tersebut adalah introvert. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.